Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, pemirsa Hidup Sehat, siapa di sini yang perut buncit? Pasti langsung dipegang di perutnya nih. Tapi jangan khawatir, di segmen kali ini menarik banget. Saya akan ajak pemirsa olahraga bareng untuk mengecilkan perut buncit. Ingin tahu? Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya nih, Dr. Andika, spesialis kedokteran olahraga. Wah, halo. Betulan nih lagi Iya ini ya. Maaf lagi tengah ya. Nggak apa-apa, udah biasa begini dia. Oke, 2 jam bisa. Seharian biasanya kita bikin begini. Oke, bagus banget ya. Udah nggak apa-apa. Boleh. Udah mulai gemeter kasihan. Oke, sehat selalu dokter. Alhamdulillah sehat, Dr. Ekles. Terima kasih Mas ya. Oke, nah dokter, ini menarik banget materi kali ini karena menyangkut perut buncit. Iya. Pasti pemirsa langsung pegang nih perutnya. Saya tahan napas ini dok. Saya napas ya? Iya, tahan napas saya. Nah dokter, mungkin pemirsa ingin tahu apa sih penyebab dari perut buncit ini? Jadi sebenarnya perut buncit itu dok adalah suatu efek lah begitu ya dari yang namanya kelebihan kalori jangka panjang. Jadi kan orang itu kan makan itu kan dia masukin kalori, ngebakar itu dia ngeluarin kalori kalau dia gerak segala macam. Kalau misalnya kondisinya kebanyakan yang masuk daripada yang keluar, kan surplus kalorinya. Nah maka tubuh kita akan menyimpan lemak. Nah lemak itu di mana-mana disimpannya. Salah satunya di perut. Dengan adanya faktor-faktor kayak genetik, kemudian juga faktor jenis kelamin kayak laki-laki nih. Ya kalau misalnya laki-laki itu emang lebih senang tuh ngumpul di perut tuh lemaknya, kan? Sama juga dari faktor makanan yang dimakan gimana. Kalau orang-orang yang misalnya senang makan lemak yang jenuh ya dok, tahu lemak jenuh yang jarang liburan, makanya jadi jenuh. Oh gitu. Bukan. Lemak yang jenuh itu adalah lemak yang memang sifatnya kayak minyak-minyak yang digoreng-goreng gitu kan. Itu akan lebih gampang untuk nyangkut di perut, makanya lebih banyak di perutnya. Nah ini yang jadi masalah adalah lemak perut ini lemak-lemak yang jahat gitu. Lemak yang jahat ya. Dan kebanyakan orang Indonesia suka gorengan tuh. Yang digorengnya pakai minyak hitam. Nah, kayak oli samping. Katanya lebih enak tuh. Itu enak banget, Tapi ada sebagian orang bilang katanya lebih sejahtera kalau perut buncit. Tapi kesehatan juga perlu ya untuk meratakan perut ya dokter ya. Iya, betul. Nah, ini pemirsa ingin tanya nih dokter. Pasti kan namanya olahraga perut buncit berkaitan dengan area perut dong ya? Nah, atau setuju nggak dok? Atau gimana dokter? Jadi gini dok, ini udah mitos banget dari zaman dulu kala gitu ya, zaman kerajaan dulu. Mungkin nggak selama itu sebenarnya. Tapi yang pasti orang banyak tahu bahwa kalau misalnya orang itu buncit, dia harus banyak-banyak ngegerakin perutnya. Nah, misalnya apa? Sering orang sit up, ya kan? Bahkan sekarang di medsos juga banyak yang ngegerak-gerakin perut tuh, tarik perut gitu kan, atau ada juga yang digoyang-goyangin gitu. Sebenarnya nggak begitu. Kalau misalnya kita bicara olahraga, itu tuh nggak bisa kita mau spesifik ngomongin misalnya ngecilin kaki, ngecilin tangan gitu nggak bisa. Termasuk kalau kita mau ngecilin perut, kalau pakai olahraga nggak bisa. Jadi memang kita bener-bener yang namanya kita itu mau ngecilin anggota badan, semua apapun itu, kita mesti secara utuh. Gitu loh, secara utuh. Jadi satu kesatuan ya? Satu kesatuan, jadi semuanya kecil termasuk yang kita pengen, kan begitu sebenarnya. Nah, kalau untuk perut tadi, jadi kalau kita misalnya mau sit up kayak berapa ribu kali sehari pun gitu, kita mau latihan goyang-goyang perut sampai guncang-guncang kayak apa juga. Selama kita ngomongin kalorinya masih belum defisit, kemudian juga kita makan masih jorok, masih berantakan gitu kan. Kemudian juga kita geraknya juga males, cuma sit up tok gitu, ya nggak bakal bisa. Jadi memang kompleks ya. Jadi hanya mimpi kalau lifestyle-nya nggak dijaga ya. Berarti harus apa dokter mungkin? Berarti harus pertama lifestyle kali ya? Jadi kalau kita bicara lifestyle dulu kan yang namanya lifestyle itu ada 4 komponen. Yang pertama tuh geraknya gimana, makannya gimana, terus kemudian juga tidurnya atau istirahatnya gimana, sama ngelola stresnya gimana. Kalau misalnya kita bicara olahraga tadi, nggak cuma sit up doang, tapi juga kita kenal ada namanya cardio, ada namanya strengthening atau penguatan. Itu mesti dikerjain dua-duanya. Jadi dua-dua ini salah satu tips untuk mengecilkan perut buncit. Berarti ada kardionya, ada penguatannya atau strengtheningnya. Nah, kalau kardio dulu dok? Ya, kardio itu sebenarnya secara definisi adalah yang benar-benar pas lagi olahraganya itu dia bisa ngangkat denyut nadi dok. Metabolisme ya? Lebih ke, kita targetnya lebih ngelihatnya heart rate-nya atau detak jantungnya. Jadi semua olahraga yang sifatnya itu kita mau ningkatin denyut jantung, itu kita sebenarnya kardio. Beda sama strengthening. Kalau kita bicara olahraga strengthening atau penguatan, itu kita kan targetnya kan ngangkat seberat-beratnya atau sebanyak-banyaknya gitu kan, lebih ke otot fokusnya. Tapi kalau kardio tadi, mau itu sifatnya jalan kaki, mau sifatnya lari, mau renang, pokoknya selama dia emang targetnya ningkatin denyut nadi, itu kardio. Berarti lebih ke pembakaran nggak sih? Iya, jadi kalau kita bicara kardio itu dia merupakan aktivitas fisik ya, olahraga lah ya, yang dia tuh paling banyak membakar kalori sebenarnya pas lagi dikerjain dibandingkan dengan penguatan. Jadi kalau misalnya kita bicara, kita ngadu nih dalam setengah jam orang disuruh lari sama setengah jam disuruh nge-gym. Nge-gym ngangkat barbel gitu ya. Weightlift ya?
kalorinya tuh gedean pas lari sebenarnya. Karena dia memang continuous kan. Kalau misalnya orang nge-gym kan kadang-kadang habis berapa repetisi istirahat dulu, selfie, ya kan, upload story dulu dong, ya kan. Nah, kalau lari kan continuous 30 menit ya nggak berhenti. Makanya secara kalori tuh dia bisa bilang lebih banyak sebenarnya. Dan cocok bagi orang yang ingin diet atau salah satunya mengecilkan perut buncit. Betul, tapi juga jangan lupa perlu dikombinasikan sama yang namanya latihan penguatan. Kenapa? Karena kalau kita punya massa ototnya banyak, pembakaran lemaknya lebih efektif. Oh, jadi memang harus kombinasi. Kombinasi. Nah, kita ajak pemirsa nih. Yes. Pertama kita olahraga bareng. Jadi ada dua nih dokter ya. Kardio sama penguatan. Ya. Nah, kardio dulu dok. Kardio. Jadi untuk kardio kita kan tadi yang saya bilang kita bisa olahraga sifatnya lari, kemudian jalan. Awalnya saya pengen lari dok, tapi kasihan kameramennya ngikutin, capek ya kan. Jadi saya akan bikin yang bisa dikerjakan di tempat aja. Oke. Nah ini ada teman saya nih Toro nih. Nah jadi Toro nanti mempraktekkan kardio yang bisa dikerjakan tanpa berpindah tempat. Oke. Nah jadi nggak perlu lari, nggak perlu jalan, nggak perlu renang, cukup di tempat kita aja. Oke. Dan pemirsa bisa contoh ini, bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Bisa ya. Jadi ada beberapa gerakan yang sifatnya itu dia bisa mancing nadi supaya naik. Misalnya yang pertama adalah kita punya jumping jacks contohnya. Silahkan, gimana jumping jacks gerakannya? Nah, gerakan kayak begini kan bisa dibilang dia tidak kemana-mana, di sini aja. Tapi karena dia bergerak terus, nadi bakal naik. Oke. Berapa kali dokter? Nah, kita bisa pakai menit. Misalnya contoh kita bikin semenit dulu nih, kalau masih capek, ntar istirahat sebentar, lanjutin lagi. Bisa dibikin sampai 10 hingga 15 menit, itu juga bisa. Oh, gitu. Oke. Begitu. Jadi pertama ada namanya jumping jack. Bisa dilakukan 10 sampai 15 menit. Iya, kalau misalnya kita mau kombinasikan dengan berbagai gerakan bisa juga sebenarnya. Misalnya contoh kita ada gerakan lagi yang kedua namanya mountain climber. Oke. Gitu. Gimana tuh dok? Mendaki gunung dong ya? Iya, kayak orang mendaki gunung. Oh. Nah, gitu. Nah, ini mountain climbing. Jadi tadi 10 sampai 15 menit itu bisa gonta-ganti. Misalnya semenit nih atau gini deh. Kalau kita baru mulai banget nggak usah semenit. Si jumping jacks-nya misalnya contoh tadi kita bikin 20 detik. Ya. Nah, besok istirahat 20 detik lagi. Ganti dengan si mountain climbing 20 detik lagi misalnya. Nanti gerakan lagi abis ini yang lain segala macam yang diakumulasiin totalnya semua begitu selesai 10 hingga 15 menit. Itu udah oke. Udah oke ya. Jadi kardio di rumah 10 sampai 15 menit dan ternyata nggak perlu juga olahraga yang keluar rumah. Bisa di rumah. Di ruang tamu dimanapun bisa dilakukan ya. Bisa. Apa tadi? Yang tadi jumping jack sama mountain climbing. Sebenarnya ada banyak banget ya. Tinggal di Google segala macam bisa kelihatan tuh. Artinya gerak-gerakan yang sifatnya continuous, yang dia itu ritmik dan memang tujuannya untuk ningkatin nyut nadi. Jadi gampangnya tuh orangnya akan lebih ngos-ngosan pas ngerjain gitu. Pembakaran ya? Pembakaran tuh. Oke, dokter Andika tadi kan kardio ya, olahraga kardio. Nah sekarang mungkin bagian kedua yaitu strengtheners ya, penguatan ya. Jadi kalau kita tadi kan kita pengen paripurna dok, pengen maksimal bisa membakar lemak, ngebakar kalori. Jadi tadi yang udah kita kerjakan secara kardio itu akan lebih optimal kalau kita gedein juga tanda kutip ya. Itu massa otot kita. Ya. Dan untuk bisa membesarkan atau ngegedein massa otot kita perlu yang namanya latihan penguatan otot. Latihan penguatan otot. Bahasa kerennya adalah resistance training atau strengthening training. Nah, itu yang kita kerjakan. Dan sama tadi kalau kita bicaranya latihan otot, nggak harus ke gym juga sebenarnya. Banyak orang kan mikir, oh gue mesti gedein otot nih, berarti mesti member gym. Ya kalau ada waktunya, ada aksesnya silakan. Bisa kan alatnya banyak. Tapi kalau misalnya tipe orang yang susah kemana-mana gitu kan, atau misalnya dia mencari yang paket ekonomis begitu kan, di rumah tuh bisa. Oke. Gitu. Nah, bisa dicontohin dokter. Contohnya ya. Oh ya, saya juga mau nambahin begini. Kalau misalnya kita bicara orang yang pengen ngecilin perut buncit, seringkali tadi orang tuh mikirnya harus sit up dan sit up. Latihan otot perut dong ya? Iya, karena mikirnya kan ya udah saya mau ngebakar lemak di situ, mau nggak mau kita mesti ngebakar atau gerakin otot situ. Tidak begitu. Yang namanya latihan otot itu tuh yang dia bakar tuh lebih banyak sebenarnya gula. Jadi bukan lemak yang dibakar. Dan lemak itu akan kebakar karena dalam satu harinya dia tuh tadi defisit kalori. Makanya kita tuh pengen membesarkan otot yang sumbangsinya besar untuk meningkatkan kalori bakaran hariannya. Setuju. Jadi nggak cuma perut doang. Setuju. Tapi juga otot-otot lain kayak otot paha, otot bokong, otot punggung. Itu yang justru dia yang gede-gede itu yang dihajar. Sedangkan otot yang besar-besar itu menyangkut otot dada. Iya. Ya, otot paha. Jadi jangan cuma fokus di perut doang. Tapi nggak apa, kita tunjukin dulu deh ya. Yang perut yang biasa kita kerjakan, misalnya V-crunch nih contoh nih. V-crunch. Nah jadi ini salah satu dari latihan strengthening. Yes, ini memperkuat otot ya. Jadi, nah nih. Ini gerakan kayak begini, ini kan sebenarnya lebih ke arah untuk melatih otot perut. Ya. Jadi dengan saat kakinya diangkat
Dan pas turun, pelan, nah ini kan dia mencoba untuk menahan supaya nggak ambruk gubrak gitu kan kakinya. Iya. Tanpa harus dia naik gitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita sit up, itu kan ada orang-orang yang nggak kuat di pinggangnya tuh. Setuju. Jadi sakit gitu. Nah dengan kondisi kayak begini, ini cenderung dia lebih netral posisi spine-nya dan ototnya tetap kerja. Ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh latihan yang dapat dikerjakan untuk melatih otot perut. Latihan perut dan bisa dilakukan berapa kali, Dok? Nah kalau kayak gini kita bisa bikin misalnya 12-15 kali. Per set. Di repetisi namanya, 12-15 repetisi per set, dibikin bisa 2-4 set. 2-4 set. Oke, berarti setiap hari kita bisa lakukan. Gini, kalau untuk latihan penguatan, apalagi baru-baru nih, dan memang cukup berat, itu sebenarnya disarankan tidak setiap hari. Oh gitu? Iya, karena kalau untuk latihan otot, kalau misalnya cukup berat si otot ini dikasih beban, dia butuh waktu kurang lebih selang 48 jam untuk bisa terberegenerasi. Oke. Jadi kalau misalnya hari Senin itu dia latihan, dada nih misalnya atau perut nih, Selasa jangan dada atau perut lagi. Harus jeda sehari. Jeda sehari. Jadi 48 jam berarti kan ini dia mulai kosong, baru besoknya baru bisa lagi kan. Dikasih istirahat ya sehari berarti. Sehari kosong dulu gitu, baru boleh dihajar lagi. Jadi seperti itu yang supaya dia beregenerasi. Beregenerasi dulu. Oke dokter, tadi gerakan pertama, sekarang gerakan kedua. Squat. Ya, wah, kan? ini luar biasa nih dokter ya. Ini pedesnya karetnya 3 nih sini. Pas dia turun, ini dia akan ada kontraksi untuk dari otot paha depan maupun belakang untuk saling menyeimbangkan. Nah, begitu dia naik ke atas, maka dia akan ada otot yang quadriceps yang berkontraksi juga. Jadi bisa kita bilang squat ini merupakan latihan yang sifatnya itu dia bisa kita lakukan satu gerakan, glutes-nya dapat, otot bokongnya dapat, quadriceps juga dapat, dan juga otot belakangnya pun juga dapat juga. Nah pemirsa, jadi tidak ada kata tidak ada waktu untuk berolahraga. Karena semua tergantung dari diri kita ya. Betul. Jadi harus rajin olahraga, otomatis perut buncit bisa mengecil. Iya. Tapi jaga makan juga jangan lupa. Jaga makan juga, kan itu satu kompleks ya dokter ya. Betul. Dokter Andika, terima kasih. Dengan senang hati, Dokter Ekles. Ya, sehat selalu. Amin. Nah pemirsa, dengan gerakan tadi, dengan olahraga tadi, berakhir juga perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dokter Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda setiap hari Jumat jam 9.30 hanya di TV One.